Hai guys, welcome di channel YouTube aku, Bulansari MRN. Buat kalian yang pertama kali nonton video ini pada kalian, karena memang ini video pertama di channel YouTube aku. Sebelumnya kenalin aku Bulansari, kalian bisa panggil aku Bulan. Jadi di channel YouTube ini nanti aku akan bahas tentang hal-hal mistis lainnya seperti misteri, tragedi, peristiwa yang berasal dari fakta, mitos, ataupun dari pengalaman pribadi seseorang. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pribadi yang mau kalian share atau mau aku ceritain di channel YouTube ini, kalian boleh sekali ngirimin cerita kalian di akun email aku yang udah aku taruh di description box ya. Nah, buat kalian yang juga ingin merekomendasikan aku next untuk video selanjutnya mau dibuat tentang hal-hal mistis apa atau lainnya, kalian boleh sekali rekomendasikan aku di kolom komentar. So, buat kalian yang ingin tahu, kali ini aku ingin bahas tentang tragedi pembantaian yang terjadi pada 6 keluarga Gruber di Jerman Hinterkaifeck. Oke, buat kalian jangan kemana-mana, tetap di channel ini. So, happy watching! Nah, peristiwa ini atau tragedi ini terjadi pada tahun 1922. Peristiwa yang mengenaskan ini terjadi pada kediaman keluarga Gruber di Jerman Hinterkaifeck. Pasalnya, keluarga tersebut ditemukan tewas dengan kondisi kepala yang terpotong. Nah, menurut kalian gimana? Si pembunuh ini sangat brutal membunuh 6 keluarga dengan kondisi yang kepala yang terpotong. Sangat-sangat sadis, bukan? Jadi keluarga ini terdiri dari Andreas yang berusia 63 tahun dan istrinya yang bernama Kazila berusia 72 tahun dan anak mereka yang bernama Victoria yang berusia 35 tahun. Lalu si Victoria ini juga mempunyai 2 orang anak yang bernama Joseph dan Kazila yang berusia 7 dan 2 tahun. Di rumah tersebut juga ada si orang pembantu yang bekerja 1 hari sebelum terjadinya pembunuhan ini. Pembantu tersebut bernama Maria. Jadi kejadian ini sebelumnya tidak pernah diduga, maksudnya tidak dicurigai bahwa di rumah tersebut telah terjadinya pembunuhan. Karena pasalnya di rumah tersebut, di kediaman Gruber tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang telah terbunuh di rumah tersebut. Karena di rumah tersebut, di kediaman Gruber tersebut, seperti tetap ada kehidupan, seperti keluarnya asap di cerobong asap rumah kediaman Gruber. Jadi seperti seakan-akan mereka masih menjalani aktivitas seperti biasanya, memasak makanan, mengeluarkan asap dari cerobong rumah mereka. Jadi di sana juga mereka akan mempunyai peternakan. Peternakan tersebut hewan-hewannya tetap diberi makan. Jadi si pembunuh ini ternyata sempat hidup beberapa hari tinggal di kediaman Gruber ini. Pembunuh tersebut sempat makan, tidur di kediaman keluarga Gruber ini dan memberikan makan pada hewan-hewan ternak tersebut. Nah, kecurigaan mulai dirasakan saat 2 orang pemuda petugas mengantar kopi yang bertugas pada saat itu mengantarkan pesanan pada kediaman keluarga Gruber. Pasalnya mereka telah memanggil beberapa kali ke kediaman tersebut, namun mereka tidak menemukan jawaban sama sekali di kediaman tersebut. Sehingga kedua pemuda ini memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah keluarga Gruber ini dengan perasaan yang aneh dan curiga. Kan tidak biasanya, kalau biasanya dia datang mengantarkan pesanan, dia bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dan pada hari itu dia tidak bertemu dengan salah satu pun yang ada di rumah tersebut. Kecurigaan ini juga dirasakan oleh beberapa warga yang berada di sekeliling rumah kediaman keluarga tersebut. Warga-warga atau tetangga dari si keluarga Gruber ini biasanya kan tiap minggu itu si keluarga Gruber ini melaksanakan ibadah mingguan di gereja.
namun pada minggu tersebut tidak satu dari keluarga Gruber yang ditemukan melaksanakan ibadah pada hari Minggu tersebut di gereja. Dan pada hari yang sama, tukang separasi dari keluarga Gruber ini sekaligus tukang pemotong daging, hari itu dia berkunjung ke keluarga Gruber pada kediaman keluarga Gruber ini untuk memperbaiki mesin pencacah makanan yang rusak. Jadi si tukang separasi ini memasuki kediaman keluarga Gruber dan langsung ke bagian belakang dekat peternakan. Dia tidak melihat adanya keluarga Gruber di sana. Dia hanya mendengar suara-suara hewan ternak yang berada di dalam kandang peternakan tersebut, tetapi tidak menjumpai salah seorang pun yang berada di sana. Tetapi si tukang separasi ini tidak menelusuri lebih lanjut lagi ke dalam kediaman tersebut. Dia tetap memilih untuk melanjutkan pekerjaannya memperbaiki mesin pencacah makanan tersebut. Setelah si tukang separasi ini selesai menyelesaikan pekerjaannya, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Gruber ini tanpa mengecek kondisi yang terjadi di dalam kediaman tersebut bagaimana. Tukang separasi ini sempat curiga atau merasa aneh kenapa tidak ada seorang pun yang ia jumpai saat memperbaiki mesin pencacah makanan tersebut. Namun ia tidak memutuskan untuk tidak ingin mencari tahu lebih lanjut, dan dia memutuskan untuk pergi begitu saja keluar dari kediaman tersebut. Pas saat dia keluar, dia ternyata melihat dua sosok misterius yang berada di dekat peternakan, di dekat hutan belakang peternakan tersebut. Dua sosok misterius itu dia lihat dan dia tatap, tetapi dua orang tersebut memalingkan wajahnya seakan tidak ingin diketahui keberadaannya oleh tukang separasi ini. Dan dua lelaki misterius itu pergi menjauh dari hutan tersebut. Tukang separasi ini sempat curiga dua orang tersebut, tetapi dia tidak menghiraukannya dan memilih untuk pergi begitu saja. Nah, tetangga yang tadinya merasa curiga dengan kediaman keluarga Gruber ini seperti tidak biasanya tidak terlihat oleh mereka dan memutuskan untuk mengecek kondisi keluarga Gruber ini bagaimana. Jadi tetangga tersebut masuk ke dalam rumah kediaman Gruber ini dan menelusuri peternakan yang ada pada keluarga Gruber tersebut, dan ternyata mereka menemukan jasad dari Andreas dan istrinya, juga putri mereka Victoria, di peternakan tersebut dalam kondisi sudah tewas dan kepalanya terpotong. Nah, di sana juga ada cangkul, bukan cangkul sih, tapi seperti palu yang tergeletak di sana. Mungkin itu milik si pembunuh dari keluarga ini, tetapi tidak ada benda atau bukti-bukti lainnya yang ada di sana kecuali palu tersebut. Nah, tetangga ini masuk lagi ke dalam, menelusuri lebih dalam ke dalam rumah, dan dia juga menemukan pembantu mereka yang baru bekerja 1 hari tersebut, si Maria ini, dan juga anaknya si Joseph, yang anak si Victoria ini, sama Kazila dengan kondisi yang sama, kepala yang terpotong. Nah, si Kazila ini lebih mengenaskan, ditemukan mayatnya yaitu dengan kondisi sedang menggenggam rambutnya. Mungkin karena dia melihat kejadian pembunuhan tersebut, melihat keluarganya dibantai secara tidak normal oleh pembunuh tersebut, anak kecil ini merasa stres, si Kazila ini, dan dia sehingga memegang rambutnya begitu erat hingga dia dibunuh setelah itu. Nah, setelah kejadian ini ditemukan oleh tetangga tersebut, dan akhirnya polisi melakukan autopsi kepada mayat-mayat tersebut dan melakukan suspek-suspek pembunuhan tersebut, siapa saja mungkin yang menjadi bahan curigaan yang harusnya bertanggung jawab terhadap pelaku tersebut, pelaku pembunuhan yang tidak normal tersebut.
Jadi di sana ada 100 nama teratas yang didaftar sebagai diduga sebagai pembunuh dari keluarga tersebut. Nah, di nama yang paling atas itu ada nama Khalil Gabriel sebagai nama teratas yang dicantumkan sebagai pembunuh dari keluarga Gruber ini. Nah, Khalil Gabriel ini ternyata suami dari Victoria, tetapi dia dikabarkan sudah meninggal pada Perang Dunia ke-1 di Arras, Prancis. Tetap anehnya, si Khalil Gabriel ini tidak pernah ditemukan jasadnya sama sekali. Sebab itu orang lebih menduganya mungkin saja dia yang membunuh keluarga ini. Nah, di sini kita akan bahas keanehan-keanehan yang terjadi sebelum keluarga Gruber ini terbunuh. Dahulu ada seorang pembantu yang bekerja di keluarga tersebut. Dia bekerja selama 6 bulan sebelum si Maria ini bekerja di kediaman keluarga Gruber ini. Jadi pembantu tersebut selama bekerja di sana merasakan hal-hal aneh selalu dia rasakan, seperti mendengar suara-suara aneh di genteng atau melihat jejak-jejak kaki yang berasal dari hutan belakang peternakan keluarga tersebut. Nah, si pembantu ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di kediaman keluarga Gruber. Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga tersebut dan memilih berhenti tidak bekerja lagi di sana. Dan keanehan ini juga dirasakan oleh si Andreas. Pasalnya dia menemukan koran-koran aneh terbitan dari koran lama, terbitan dari Munich, yaitu koran-koran tua gitu. Kan dia tidak pernah membeli koran tersebut, terbitan dari koran Munich tersebut. Dan dia juga dari keluarga-keluarganya juga tidak pernah membeli koran terbitan Munich tersebut. Nah, di sini bagaimana menurut kalian tentang pembunuh yang sangat sadis ini? Apakah memang si Khalil Gabriel ini yang suami dari Victoria ini yang membunuh? Mungkin dia mempunyai dendam pribadi atau dari musuh-musuh mereka yang tidak diketahui. Nah, kasus ini sampai sekarang tidak terpecahkan sama sekali dan masih menjadi misteri. Jadi kasus ini sudah ditutup 10 tahun setelah kejadian tersebut dan pernah dibuka kembali oleh seorang mahasiswa. Tetapi kasus ini tidak pernah juga terpecahkan sama sekali karena pasalnya polisi menduga pembunuhnya tersebut juga sudah meninggal dan polisi memilih untuk menutup kasus ini secara permanen. Nah, begitu cerita dari si pembunuh yang sadis dari keluarga Gruber di Hinterkaifeck ini. Bagaimana menurut kalian, guys? Buat kalian yang mungkin lebih tahu dari aku tentang cerita ini, boleh share pengalamannya, maksudnya boleh share pengetahuannya di kolom komentar. Nah, buat kalian yang ingin aku bacakan ceritanya, jangan lupa ya dikirim ceritanya di email aku tunggu. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you next time in video.